myself my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk by. It has been a year and now I'm living on the line. It has been a year and now I'm thinking what's mine, that I'm better off right here without you. That I'm better off right here without you. That I'm better off right here. Hai Revelers, welcome to Revels. Hai Revelers, balik lagi nih sama kita. Kali ini kita mau staycation di Hidden Gem yang berada di Bogor yang berkonsep glamping dengan pemandangan pegunungan. Tempatnya cocok banget buat kalian yang suka staycation di alam terbuka karena suasananya masih asri banget. Bagi kalian yang bosan ke puncak karena macet atau jalanannya ditutup, aku mau rekomendasiin tempat untuk staycation di resort yang punya konsep glamping yang lagi hits di kota Bogor. Nama tempatnya adalah Leuweung Gledegan Eco Lodge. Leuweung Gledegan itu berasal dari bahasa Sunda ya guys, yang berarti kawasan hutan yang lebat. Leuweung Gledegan Eco Lodge ini berada di kawasan kaki Gunung Salak dengan ketinggian mencapai 740 mdpl. Gak heran nih kalau tempat yang mau kita datengin kali ini pastinya udaranya sejuk, dingin, pemandangan alamnya juara dan masih asri banget tentunya. Dan walaupun berkonsep glamping, fasilitasnya gak kalah sama hotel loh. Lokasinya di Desa Taman Sari, Ciapus, Bogor. Kalau dari Jakarta hanya butuh waktu 2 jam perjalanan aja. Rute menuju lokasi cukup mudah, jalanannya juga gak terlalu macet kayak ke puncak. Pokoknya kalian bisa menemukan titik lokasi dengan bantuan GPS. Penasaran tempatnya seperti apa? Sebelum kita lanjut, buat yang baru di channel kita, kenalan dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update hotel terbaru dari kita. Dan bagi kalian yang udah sering mampir di channel kita, jangan lupa like dan komennya juga ya, supaya kita tambah semangat lagi berbagi informasi mengenai staycation dan seputar traveling lainnya. Ini kita udah sampai di lokasi, tapi tadi kameranya sempat jatuh, jadi gerbang pintu masuk parkirannya nggak ke-shoot. Tapi dari gerbang ke parkiran gak jauh kok, kita tinggal belok kiri aja langsung ketemu parkiran. Videonya cuman kepotong pas pintu gerbangnya aja kok. Kita langsung parkir, untuk parkirannya juga luas banget, mau itu parkiran mobil ataupun parkiran motornya. Nah ini penampakan dari atas area keseluruhan parkirannya ya guys. Udah selesai parkir, kita mau ke lobby untuk proses check-in, tapi sayangnya cuacanya lagi agak kurang mendukung. Pas kita sampai gerimis gitu kayak abis hujan juga. Nah, di gerbang pintu masuk sebelum area lobby itu udah disediakan barcode untuk scan Peduli Lindungi dan pengumuman untuk mematuhi prokes beserta peringatan apa aja yang tidak boleh kita bawa ke dalam. Di depan juga disediakan tempat untuk cuci tangan. Ini adalah bangunan terpisah untuk area lobby atau front office-nya. Mari kita masuk. Area lobbynya cukup cozy walaupun tidak terlalu besar. Di area lobby ada tanaman-tanaman hias dan ada kolam ikannya juga loh. Di atas kayaknya ada tempat meeting para staff gitu kali ya.
Nah, ini adalah area keseluruhan lobbynya. Aku suka banget sama bangunan lobbynya karena pintu dan jendelanya full kaca gitu. Bisa kalian lihat ya, jadi sinar matahari bisa masuk ke dalam, ya kan? Di depan meja resepsionis ada area tunggu dengan bangku-bangku kayu dan sofa untuk kita duduk sambil nunggu check-in. By the way, di lowong geledegan e-college ini juga menyediakan tempat untuk acara pernikahan loh, seperti akad nikah. Dan untuk acara akad harganya start from 8 jutaan aja guys. Jadi bagi kalian yang mau ngadain private wedding di outdoor, tempat ini bisa jadi salah satu tempat rekomendasi buat kalian. Nah, untuk desain dan interior di area lobby ini estetik banget ya. Bisa dilihat dari atap sini. Desainnya kayu-kayu gitu dan disematkan beberapa lampu juga. Kalau kalian haus, jangan khawatir. Di sini juga disediakan welcome drink loh. Kita bisa ambil sendiri di sini. Sambil nunggu kamar ready, kita intip beberapa fasilitas yang ada di sini yuk. Nah guys, jadi di samping lobby ada rooftop yang bawahnya itu coffee shop gitu. Namanya Leweng Kopi. Nah, ini tempatnya. Jadi sambil nunggu kamar ready, kalian bisa ngopi-ngopi cantik dari sini. Dan dari rooftop sini kita bisa ngopi sambil lihat area swimming poolnya dan lihat pemandangan alamnya juga tentunya. Nah, di bawah sana itu adalah area resto dan kopi shopnya. Besok kita bahas pas breakfast ya. Tuh lihat, rame banget kan guys? Karena ini juga weekend, jadi lagi banyak banget yang lagi pada liburan bawa keluarga. Untuk fasilitas lainnya nanti kita bahas satu-satu ya. Kayaknya suami aku udah selesai check-innya. Sekarang ikutin aku menuju glampingnya yuk. Di depan area lobby ada air mancur dengan bantu melayang di atasnya. Di sini disediakan peta juga biar kita nggak nyasar menuju glamping kita ya. Nah, ini dia penampakan keseluruhan area glampingnya dari atas. Bisa dilihat ya, luas banget area glampingnya. Karena Leweng Geledegan e-college ini memiliki luas sekitar 3,1 hektar dengan total pondok efektif 82 unit dan luas outbound 1 hektar dan merupakan launch outbound terbesar di kota Bogor loh. Glampingnya juga banyak banget karena terdiri dari beberapa blok dan tipe glamping. Di antaranya ada blok Menteng, blok Damar, blok Pinus, blok Saraca, blok Kenari, dan blok Randu. Dan untuk fasilitasnya juga lumayan banyak. Ada 3 restoran, infinity pool, kids corner, ada aliran sungai untuk naik perahu, ada tempat untuk nobar, ada kebun buah, ada taman bunga, dan banyak spot fotonya juga. Nanti kita bakalan bahas satu persatu fasilitasnya ya. We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. Nah, ini kita mau jalan menuju glampingnya. Dari resepsionis tadi kita jalan ke samping melewati coffee shop dan restoran. Sebenarnya glamping kita di bawah. Dari samping resto itu ada tangga untuk jalan menuju glampingnya. Tapi suami aku malah jalan lurus terus ngikutin jalan yang di samping restoran pertama ke arah restoran Japanese food yang ada di belakang area resto pertama ini guys.
Jadi dia balik lagi dan akhirnya kita turun. Dan di bawah itu ada tempat bilas. Jadi seperti yang kita lihat tadi, kolam renangnya berada di atas dan tempat bilasnya ada di bawah sini. Jadi untuk menuju ke Blok Saraca, jalanannya ke sini ya. Dari restoran samping coffee shop tadi, pokoknya ada tangga ke bawah, kita langsung turun aja. Nah, ini kita melewati jalan di tengah ilalang kayak gini. Banyak pepohonan hijau juga. Gak kebayang bakalan sedingin apa nanti malam, karena kita berada di bawah kaki Gunung Salak, guys. I wanna dive first to the ocean. I wanna know all you. Growing up like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. And live a life till it's over. But until we do. Ini dia, kita udah sampai di glampingnya. Kita dapat kamar di Blok Saraca nomor 3. Konsep tendanya semi permanen gitu. Ada beberapa tipe tenda dengan kapasitas yang berbeda-beda ya. Ada yang untuk 2 orang, 5 orang, dan 6 orang. Kita booking dari Peggy. Ini aku cantumin bukti transaksi sama detail harganya ya. Yang kita pesan ini tipe glamping executive suite untuk kapasitas 2 orang. Nah, di luar sini disediakan penyimpanan payung dan disediakan 2 buah bangku yang bawahnya bisa kita pakai buat taruh sepatu atau sandal. Ada alat untuk pemadam api juga, karena tenda ini mudah terbakar ya, jadi kalian harus hati-hati. Glampingnya juga dilengkapi dengan pintu dan jendela kaca. Nah, ini kuncinya seperti ini ya guys, seperti kunci-kunci pada umumnya. Sekarang kita masuk yuk untuk lihat gimana dalamnya. Ini dia tipe glamping executive suite untuk kapasitas 2 orang. Ruangannya cukup luas dan untuk bangunan semi permanen ini cukup kokoh ya. Untuk tipe executive suite harga normalnya itu mulai dari 1 jutaan per malam, udah termasuk breakfast. Tapi kita booking dari Peggy pas lagi diskon, seharga 687.000, udah termasuk breakfast. Lumayan banget kan untuk potongan harganya. Untuk jendelanya juga lumayan banyak dan full kaca dari atas sampai bawah dan dikasih tirai yang sama yang bisa kita tarik seperti ini ya guys. Dan untuk interior di dalamnya, di sini disediakan meja kayu dan sofa yang lumayan panjang dan nyaman. Ruangannya cukup luas ya, dan untuk fasilitas di dalamnya juga lumayan lengkap. Selain duduk santai dan nonton TV, ini juga bisa dijadikan area kerja bagi kalian yang mau liburan sambil kerja juga. Tapi sayangnya kita nggak dapet teko pemanas air, nggak ada hair dryer juga, dan nggak ada kopi, gula, ataupun teh. Agak kesulitan juga ya kalau kita nggak disediakan teko pemanas air, apalagi aku bawa bayi harus nyeduh susu. Untuk amenitisnya juga kita cuma dikasih 2 handuk, 2 air mineral, sama sajadah dan Al-Quran aja. Udah sempet komplain sih, tapi katanya emang mereka nggak menyediakan teko pemanas air. Jadi kalau mau ambil air panas bisa ambil di resto karena disediakan beberapa dispenser.
Tapi ribet banget kan kalau tiap mau nyeduh susu harus bolak-balik ke resto. Nah, di sini juga masih ada jendela. Jadi untuk pencahayaan dari luar lebih banyak ya kalau siang hari. Tapi kalau malam lebih baik ditutup aja ya. Karena aku pribadi sih agak penakut orangnya. Apalagi ini leuweung atau hutan ya kan. Jadi agak serem kalau malam. Di atas juga dilengkapi dengan lampu-lampu kecil kayak gini ya. Nah, ini stop kontak untuk nyalain lampunya. Dan ini kalau lampunya dinyalakan nggak terlalu terang juga, jadi kalau malam agak redup gitu. Tempat tidurnya juga lumayan besar, tipe queen bed size. Disediakan 2 bantal dan selimut di atasnya. Nah, dan ini adalah area keseluruhan tempat tidurnya. Di area TV ada kabinet penyimpanan, ada TV dan meja TV-nya. Kita juga disediakan 2 air mineral, tisu, dan di sini juga ada phone number, resepsionis dan resto. Nah, di dalam kabinet penyimpanan ini juga disediakan alat ibadah seperti sejadah dan Al-Quran. Ini remote TV sama remote AC-nya. Di sini juga disediakan daftar menu makanan. Kita bisa pesan antar ke room kita. Pilihan minumannya ada jus, kopi, teh, milkshake, dan ada minuman tradisional seperti bandrek. Snacknya juga banyak pilihannya, dan ada dessert seperti pisang goreng, tempe mendoan, dan lain-lain. Untuk makanannya ada sop buntut, nasi goreng, mie goreng, dan gado-gado. Kalau untuk harganya menurut aku masih terbilang mahal ya. Ini ada kartu deposit, jadi pas check-in itu kita dimintai deposit 100.000. Ada tiket breakfast dan kita juga dikasih password wifi. Di samping kabinet ada tong sampah kecil dan bangku kecil. Di area sebelah sini ada lemari kecil untuk penyimpanan barang-barang bawaan kita, seperti tas dan koper. Dan kita bisa taruh baju-baju kita di sini. Disediakan 2 handuk dan di atasnya ada gantungan dengan 4 hanger untuk kita gantung baju. Dan ruangan ini juga sudah dilengkapi dengan AC, jadi kalau siang-siang gak bakalan kepanasan. Di sini juga disediakan bean bag atau kursi santai. Di atas ada petunjuk arah kiblat, jadi kalau kita mau sholat gak bingung cari arah kiblatnya kemana karena udah ada petunjuknya ya. Lanjut, kita ke area kamar mandi. Di sini ada wastafel dilengkapi dengan cermin dan ada juga colokan untuk kita hair dryeran atau nyatok rambut. Di dinding sebelah sini juga ada stop kontak lampu. Kita nyalain dulu ya lampunya biar terang. Untuk kamar mandinya itu dipisah antara toilet room sama shower roomnya. Untuk samping sebelah kanan itu toilet room.
Di dalamnya ada toilet duduk. Lantainya motif bebatuan gitu. Ada exhaust. Days, you never wait for me, you never wait for me. Even when I ran, Toiletnya juga lumayan bersih. all that I could see, you're all that I could see when I could hardly walk on my Dan di samping toilet ada tisu toilet dan tong sampah kecil. below. Haven't I suffered enough to let you go? Lanjut, kita lihat showroomnya yuk. Nah, ini dia showroomnya. Untuk lantainya memakai keramik motif batu-batuan gitu. You're all that you Sudah dilengkapi dengan water heater juga, jadi kita bisa mandi air hangat. you're all that you Untuk showernya hanya ada satu ya. Dan ada juga satu pancuran air untuk wudhu. Di sini ada tempat penyimpanan sabun dan disediakan 2-in-1 sabun dan sampo. Cuman di sini kita nggak disediakan pasta dan sikat gigi, jadi kalian harus bawa sendiri ya. Ada gantungan handuk juga days, you never wait for me, dan ada lampu. even when I ran away. Udah selesai room tour, kita keliling lihat area glampingnya yuk. Sekalian kita explore ada fasilitas apa aja sih di sini. I had to lift myself out of the Nah, kalau kita lihat dari atas sini, kelihatan banget keseluruhan area glampingnya. ground. Kalian bisa lihat dari atas sini banyak banget pepohonan yang hijau. Jadi nuansanya masih asri banget kan? Life, you're all that you I had you gone. Nah, kalau sore menjelang maghrib, lampu-lampunya udah mulai dinyalakan. Di kolam renangnya juga udah sepi, nggak ada orang sama sekali. Jadi kalau udah maghrib tuh udah pada stay di glamping masing-masing. Sambil lihat pemandangan gunung, kita bahas beberapa fasilitas yang ada di sini yuk. Ada restoran Japanese food namanya Wanchikiwari yang menyediakan suki and grill, dan ada kopi shopnya juga loh, namanya Leweng Kopi. Cafe sama restorannya dibuka untuk umum ya. Jadi kalian bisa ngopi-ngopi di Leweng Kopi atau makan suki and grill di restoran Wanchikiwari, dan gak harus nginep di sini ya guys. Lalu ada aliran sungai dan kita juga bisa naikin perahu karet. Dan banyak spot foto seperti taman bunga dan terowongan pohon markisa. Jadi kalian bisa foto-foto sepuasnya di sini di banyak tempat guys. Kalau mau foto freeway juga bisa loh. It's sleeping soon. Selain itu ada juga kids corner, ada tempat untuk nobar, dan ada meeting room. Yeah, I'm feeling a little crazy. Sat at home being lazy. Wanna travel till I'm 80, flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? Wanna buy you. Nah, ini adalah suasana malam harinya, agak gelap karena mendung dan gerimis. Kita mau ke cafe untuk ngopi sambil nonton live musik. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna dive first to the. Pas malam, kita dapet WA dari pihak Leweng Geledegan buat nonton bareng di Riung Ageng. Tapi karena hujan dan bawa ecel juga, jadi kita cuma ngemil aja di Leweng Kopi. It's sleeping too long. Nah, ini makanan dan minuman yang kita pesen. Ada chicken roll, tempe mendoan, dan gado-gado. Dan untuk minumannya milkshake coklat.
sleeping too new. Untuk harga semua makanan yang kita pesen, harganya 125.000. Menurut aku untuk makanan segini harganya lumayan mahal ya. Lumayan sepi ya, karena mungkin yang lain pada nonton bareng. Dan live musiknya juga lagi istirahat, jadi hanya beberapa orang aja yang pada nongkrong di kafenya. Mungkin karena hujan juga, jadi orang-orang pada males keluar. Padahal ini malam minggu loh. Sambil ngemil di leweng kopi, kita sambil lihat pemandangan malam area poolnya. Cuman kita bawa Echel, jadi kita nggak lama-lama nongkrong. Selesai ngemil dari leweng kopi, kita langsung balik ke glamping kita dan langsung istirahat. Sudah pagi, semalam kita udah istirahat, kita mau breakfast dulu. Sebenarnya kita tadi kebangun gara-gara suara ibu-ibu yang lagi pada senam, dan malamnya itu dingin banget sumpah, sampai menggigil. Mungkin karena terbuat dari tenda juga ya. Jadi bagi kalian yang mau nginep di sini, jangan lupa bawa baju hangat ya, apalagi kalau kalian bawa anak kecil. Dan untuk sarapannya juga dibagi menjadi 2 sesi. Untuk blok Menteng, Damar dan Pinus itu sesi pertama di jam 6 sampai jam 8 pagi. Dan untuk blok Saraca, Kenari dan Randu itu di jam 8 sampai jam 10 pagi. Karena kita di blok Saraca, jadi kita sarapan sesi kedua. Pokoknya kita pasti dikasih info melalui WhatsApp ya dari pihak manajemennya. Contohnya seperti yang aku sematkan di sini. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk, kita kasih kartu atau voucher breakfastnya. Sekarang kita lihat yuk menu breakfastnya ada apa aja. Nah, di sini ada tempat untuk alat makan seperti piring dan sendok. Untuk menu makanannya ada nasi putih, ada nasi goreng, mie goreng, ada sayuran, ada ayam pilet, ada bakwan, ada dimsum, ada macam-macam sambal dan kerupuk. Di sebelah sini ada bubur ayam beserta kuahnya. Ada topping beserta sambal dan bumbu lainnya. Dan ada buah-buahan dan salad buah. Ada lontong, kue-kue, dan ada roti. Di sebelah sini ada roti tawar, alat untuk pemanggang roti, keju beserta selainnya. Untuk dessertnya sih cuman ini aja, nggak terlalu banyak pilihan. Di sini ada sereal, ada lontong sayur, ada kerupuk dan sambalnya juga. Untuk minumannya ada infused water dan ada guava juice, ada juga kopi dan teh. Nah, di sini kita bisa pesan omelet atau telur mata sapi yang dibuatkan langsung sama setnya. Nah, ini menu sarapan kita. Dede Echel makan bubur ayam sama buah-buahan. Aku makan lontong sayur. Dan suami aku seperti biasa, dia makan nasi goreng sama lauk pauknya. Untuk dessertnya roti dan kue-kue. Dan untuk minumannya guava jus. By the way, ini Dede Echel baru belajar duduk guys. Jadi kalau didudukin di kursi selalu gitu posisinya, belum tegap karena masih takut. Tapi untungnya dia nggak rewel. Biasanya kalau kita mau makan aja susah, harus ganti-gantian.
Selesai sarapan, kita lanjut mau berenang sambil ngajarin Echel berenang juga. Nah, ini dia infinity poolnya. Luas banget kan? Seperti yang aku bilang di awal, Leuweung Gledegan Ecology ini menyediakan tempat untuk wedding. Ini dia tempatnya guys. Jadi dari area pool ini sampai ke Leuweung Kopi dan restoran itu biasanya dijadiin tempat untuk wedding. Kalian tertarik gak untuk ngadain wedding di sini? Kalau mau tahu lebih jelasnya atau mau tanya-tanya dan reservasi, kalian bisa cek aja di Instagramnya ya. Kolam renangnya itu ada 2, kolam renang untuk dewasa dan kolam renang untuk anak-anak. Kolam renang anak itu yang di bawah sana ya, itu kolam renang untuk anak-anak, rame banget kan sama anak-anak, apalagi weekend kayak gini. Untuk kolam renang dewasanya juga cukup luas dan panjang dan lumayan dalam juga. Pokoknya kolam renangnya enak banget, apalagi kita renang di alam terbuka sambil melihat pemandangan gunung, bukit, pepohonan hijau. Asik banget gak tuh? Pokoknya bagi kalian yang belum kesini, kalian wajib banget deh nyobain sendiri staycation di sini. Leuweung Gledegan Ecology ini kayaknya bakalan jadi salah satu tempat staycation favorit aku kalau lagi ke Bogor, karena tempatnya bikin kita mau balik lagi. Ini aku juga belum explore semua fasilitasnya karena banyak banget dan tempatnya luas banget. Jadi nggak cukup 1 hari deh kalau nginep di sini. Nah, ini aku mau ngajarin Echel berenang. Dari tadi dia happy banget, ketawa-ketawa ngeliat anak-anak lain pada berenang. Echel mau renang dulu ya guys, papa mamanya juga mau ikut renang. I could wait 1,000 days. Tuh kan, kalian bisa lihat sendiri, Dede Echel aja happy banget belajar renang dan main air di sini dan gak mau berhenti. Dia asik sendiri mukul-mukul air sampai nyiprat-nyiprat ke mukanya tuh. Padahal papa mamanya udah gantian megangin sampai bolak-balik muterin kolam. Tapi dia gak mau berhenti juga main air. By the way, kalian yang punya anak masih bayi, biasanya kalau staycation atau liburan, kalian bawa anak kalian atau lebih prefer dititip sama neneknya? Echel biasanya aku bawa kalau kita lagi staycation di tempat yang deket aja guys. Karena kan dia masih kecil, belum 1 tahun juga, jadi kalau dibawa perjalanan jauh malah kasihan. Dia kecapean dan bakalan rewel juga, bukan happy. Jadi kalau aku staycation di tempat yang lumayan jauh dan memakan waktu perjalanan yang cukup lama, aku lebih prefer titip neneknya aja. Tapi liburan itu penting juga loh, apalagi bagi para ibu baru atau ibu muda yang baru punya anak. Di antara kalian pasti pernah ngerasain baby blues kan? Itu karena kalian stres dan butuh healing. Salah satu obatnya adalah dengan liburan, iya kan? Gak usah jauh-jauh, di Bogor ada tempat sekeren ini. Tapi untuk harganya menurut aku masih terlalu mahal ya. Kalian kalau mau nginep di sini, rajin-rajin pantengin flash sale di online travel agent langganan kalian, supaya kalian bisa dapat harga lebih murah. Dan bagi kalian yang mau liburan bareng keluarga besar, tempat ini cocok banget karena tipe glampingnya ada untuk kapasitas 2 orang, 5 orang, bahkan 6 orang guys. Jadi lebih seru kan liburan keluarganya. And now I'm living on the line. It has been a year and now I'm thinking. Oke, tadi breakfast udah, renang udah sama Echel. Sekarang kita mau siap-siap untuk check out. That I'll be better off right here without you. Oke travelers, sampai di sini aja ya video kali ini mengenai staycation kita di Bogor, yaitu di Leuweung Gledegan Ecology. The point is, bagi kalian yang bosen ke puncak karena macet atau jalanannya ditutup, tapi mau liburan ke tempat yang punya pemandangan gunung,
Tempatnya adem, sejuk dengan pemandangan yang masih asri. Aku rekomendasiin tempat ini buat kalian. Untuk harga mungkin bisa berubah sewaktu-waktu ya guys. Mungkin kalian bisa dapat harga lebih murah kalau kalian pantengin flash sale di online travel agent langganan kalian. Thanks ya buat travelers yang setia nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di staycation dan traveling selanjutnya. Dan bagi kalian yang baru di channel ini, jangan lupa support kita dengan cara subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update terbaru mengenai staycation dan seputar traveling lainnya. Dan bagi kalian yang udah follow, bantu like dan komen video kita dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di revels.xo. Thank you, bye-bye.